Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 4 SD Islam Primadana. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Baik, hari ini bertemu lagi dengan Pak Hasan dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan belajar bina fikih. Adapun materi yang akan kita pelajari adalah tentang puasa sunnah, yaitu pelajaran yang ke-6. Untuk itu, sebelum kita memulai aktivitas belajar kita, terlebih dahulu mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian puasa sunnah. Secara bahasa, puasa artinya al-imsak, yaitu menahan. Dan secara istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, disertai dengan niat. Ya, jadi puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, baik itu makan, minum, ya, dan hal-hal yang membatalkan puasa lainnya. Mulai dari terbitnya fajar, ya, subuh biasanya lah, subuh sampai terbenamnya matahari, dan juga disertai dengan niat berpuasa. Nah, puasa sunnah itu adalah puasa yang dilakukan selain puasa wajib, yaitu puasa Ramadan dan puasa nazar. Ya, jadi puasa Ramadan ketika di bulan Ramadan itu, ya, itu adalah puasa wajib. Nah, puasa nazar itu seperti apa? Puasa nazar itu seperti ketika anak-anak punya nazar. Contoh misalkan ketika nanti saya lulus ujian, maka saya akan berpuasa Senin Kamis. Nah, itu puasa nazar. Jadi harus dilakukan. Itu namanya puasa wajib, ya. Jadi puasa sunnah itu adalah puasa yang dilakukan selain puasa wajib. Kemudian macam-macam puasa sunnah. Yang pertama adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, jadi setelah Idul Fitri, kita disunnahkan untuk melaksanakan puasa Syawal. Ya. Jadi bukan pas waktu Idul Fitrinya, ya, tapi setelah Idul Fitri, berarti tanggal kedua. Ya. Kalau tanggal satunya itu diharamkan untuk berpuasa. Nah, salah satu macam puasa sunnah ini adalah puasa 6 hari pada bulan Syawal, yaitu dimulai pada tanggal kedua di bulan Syawal. Nah, puasa 6 hari ini bisa dilakukan secara berturut-turut mulai tanggal 2 sampai tanggal 7, atau bisa juga berselang-seling, ya. Mungkin diambil Senin Kamis, ya. Yang penting jumlahnya tetap 7 hari, 6 hari, ya. Nah, kemudian pahala dari puasa 6 hari di bulan Syawal ini adalah barang siapa yang mau berpuasa 6 hari, ya, di bulan Syawal, maka baginya seperti berpuasa selama 1 tahun. Nah, ini adalah pahala dari puasa sunnah 6 hari pada bulan Syawal. Kemudian yang kedua yaitu puasa Arafah. Ya, puasa Arafah ini adalah puasa di bulan Zulhijjah.
biasanya seorang muslim itu melaksanakan puasa mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Biasanya juga diambil tanggal 8 dan tanggal 9 Zulhijjah, yaitu yang biasa disebut dengan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Ini adalah di antara macam puasa sunnah. Kemudian yang selanjutnya yaitu puasa hari Senin Kamis. Ya, puasa hari Senin Kamis itu puasa yang dilakukan tiap hari Senin dan hari Kamis. Ya. Jadi ini sudah biasa dilakukan ya. Setiap hari Senin dan hari Kamis biasanya orang yang mampu dan mau untuk melaksanakan puasa biasanya melakukan puasa Senin Kamis. Kemudian yang keempat yaitu puasa Asyura. Puasa Asyura ini dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Ya. Jadi puasa Asyura ini dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Akan tetapi biasanya seorang Muslim atau orang Islam ketika datang bulan Asyura ini mereka berpuasa tidak hanya tanggal 10 saja tetapi juga tanggal 9 Asyura atau tanggal 9 Muharram. Hal ini untuk membedakan antara orang Yahudi dengan orang Muslim. Karena apa? Karena orang Yahudi pun pada tanggal 10 Muharram ya, itu mereka berpuasa. Maka seorang Muslim untuk membedakan puasanya orang Yahudi itu orang Islam selain tanggal 10 Muharram mereka juga disunahkan untuk melaksanakan puasa pada tanggal 9 Muharram ya, yang disebut dengan puasa Tasu'a. Ya, puasa Tasu'a itu puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram, kemudian tanggal 10 Muharram disebut dengan puasa Asyura. Nah, ini beberapa di antara macam puasa sunnah. Kemudian selanjutnya tata cara puasa sunnah. Yang pertama adalah niat berpuasa. Nah, niat ini adalah hal yang sangat penting dalam berpuasa. Karena sesuatu itu tergantung pada niatnya. Jadi ketika berpuasa harus disertai dengan niat. Niat berpuasa sesuai dengan puasa yang kita kerjakan. Ya. Boleh pakai bahasa Indonesia jika kita tidak hafal dengan niat pakai bahasa Arab. Yang penting hati kita berniat untuk melaksanakan puasa. Kemudian yang kedua yaitu sahur. Ya, sahur. Sahur ini dilakukan untuk menambah kekuatan agar kita kuat dalam melaksanakan puasa, ada tenaga untuk melaksanakan puasa, dan juga kita insya Allah akan mendapatkan keberkahan ketika kita sahur. Kemudian menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini harus dilakukan, harus kita hindari hal-hal yang membatalkan puasa agar puasa kita tidak batal. Kemudian memperbanyak bacaan Al-Quran, kemudian zikir dan beberapa kegiatan amal baik lainnya. Nah, ini bagi orang yang berpuasa hendaknya menambah keberkahan puasa itu dengan memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian zikir dan berbagai amal soleh lainnya. Ya. Kemudian segera berbuka
jika waktunya sudah tiba. Jadi ketika waktu sudah tiba, maka harus menyegerakan diri untuk berbuka. Jadi tidak boleh menunda-nunda, harus segera berbuka jika sudah waktunya tiba. Ini adalah beberapa tata cara puasa sunnah. Selanjutnya yaitu hikmah puasa sunnah. Apa sih hikmahnya ketika kita melaksanakan puasa sunnah? Yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah barang tentu ketika kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mau berpuasa, maka itu sama halnya kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita beribadah dengan ikhlas, maka Allah akan ridho, Allah akan cinta, Allah akan sayang kepada hambanya yang beribadah dengan ikhlas. Kemudian selanjutnya yaitu menjadi sebab terkabulnya doa-doa. Ya, jadi dengan puasa ini insya Allah akan menjadi sebab terkabulnya doa. Jadi ketika kita punya hajat, ya kita punya permintaan, maka sebaiknya kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir yaitu menjadi sebab keberuntungan kita mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, orang beribadah itu kan insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pahala ini tidak didapatkan di dunia saja, tetapi pahala ini nanti akan diberikan di akhirat. Jadi orang yang rajin beribadah dengan ikhlas hanya kepada Allah, insya Allah akan mendapatkan pahala surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian untuk pembahasan tentang puasa sunnah pada pagi hari ini. Semoga apa yang Pak Hasan sampaikan bisa difahami oleh anak-anak semua. Nah, untuk menambah wawasan anak-anak, menambah kefahaman anak-anak, silakan anak-anak baca kembali materi ini di buku paket kalian masing-masing. Demikian dari Pak Hasan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Sekian dari Pak Hasan akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.